Hai, ketemu lagi nih dengan Kak Elia. Hari ini kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk merenungkan firman Tuhan. Ayo kita mulai. Shalom adik-adik semuanya. Kita tetap merenungkan firman Tuhan melalui gerakan cinta Alkitab ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, untuk mempermudahkan kita dalam merenungkan firman Tuhan, yuk dengarkan cerita dari kakak. Shalom adik-adik semua. Adik-adik, kakak mau tanya nih. Apakah adik-adik tahu siapa yang menulis kitab atau surat paling banyak di dalam Alkitab Perjanjian Baru? Apakah dia Petrus? Atau Yohanes, murid yang dikasihi Yesus? Dua orang murid Tuhan Yesus ini memang menulis banyak kitab, tetapi bukan yang terbanyak. Mau tahu siapa yang terbanyak menulis kitab atau surat dalam Perjanjian Baru, adik-adik? Jawabannya adalah Rasul Paulus. Ya, Allah memakai Paulus untuk menulis firman Tuhan yang berharga, yang merupakan pengajaran bagi setiap orang percaya. Anehnya adik-adik, dulu sebelum percaya kepada Tuhan Yesus, Paulus yang dulu dikenal dengan nama Saulus ini adalah seorang yang sangat benci kepada orang-orang percaya. Dia menangkap dan menganiaya orang-orang percaya, termasuk juga Stefanus, yang bahkan sampai mati dilempari batu. Namun, saat dalam perjalanannya ke Damsyik untuk mengurus surat yang memperbolehkannya menganiaya orang percaya, Saulus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan Yesus sendiri yang menjadikan Saulus ini pemberita kabar baik itu. Saking luar biasanya adik-adik, Saulus ini sampai buta loh saat bertemu Yesus. Dia buta selama 3 hari. Dan Ananias disuruh Allah untuk menyembuhkannya. Saulus pun bertobat, dan Tuhan memakai dia untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Sejak saat itu, namanya dikenal dengan nama Paulus. Betapa luar biasa kasih dan kemurahan Tuhan Yesus ya adik-adik. Rasul Paulus sendiri berkata mengenai dirinya dalam 1 Timotius pasal yang pertama, ayat 12 sampai 16. Begini katanya, Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Adik-adik, jika ada seseorang yang membenci adik-adik karena adik-adik mengasihi Tuhan Yesus, janganlah membenci dia. Doakanlah teman adik-adik itu, agar Roh Kudus bekerja dalam hidupnya.
Adik-adik tak perlu merasa marah karena perbuatannya itu. Tetapi adik-adik harus memiliki belas kasihan kepadanya yang belum menerima kasih Tuhan Yesus. Siapa tahu, kelak karena doa adik-adik itu, Tuhan Yesus berkenan memakai dia menjadi alatnya yang luar biasa. Haleluya! Adik-adik, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kemurahan-Mu dalam hidupku. Aku mau menyerahkan hidupku untuk memuliakan nama-Mu. Amin.